Terima kasih Dr. Adrian untuk perkenalannya. Pada hari ini saya mendapat kesempatan untuk membawakan mengenai kardiomiopati pada pasien dengan BPW. Cuma mungkin nanti saya akan membahas secara umum tentang BPW juga karena pesertanya juga banyak dokter umum ya. Jadi saya harapkan mungkin setelah ini kita sama-sama punya pemahaman kalau ketemu pasien BPW itu apa aja sih yang kira-kira perlu diperhatikan. Nah jadi yang dimaksud BPW itu apa sih? BPW itu sebetulnya intinya adalah adanya jalur tambahan yang menghubungkan antara atrial dan juga ventrikel. Tapi sebetulnya kalau kita pelajari, kita tahu di jalur tambahan itu tidak 100% tepat harusnya. Jadi yang terjadi pada pasien BPW itu sebetulnya pada masa embriologi, pada waktu atrial dan ventrikel kemudian bersatu, itu kan ada anulus dari katut, baik anulus katut mitral maupun anulus katut dari tricuspid. Nah, anulus itu sebetulnya fungsinya sebagai insulator. Maksudnya insulator itu dia adalah menahan gelombang listrik supaya tidak tembus. Nah, yang terjadi pada pasien BPW adalah pembentukan dari anulus ini tidak sempurna, ada yang bocor. Jadi listriknya itu bisa bocor. Jadi bukan betul-betul secara anatomi ada jalur satu atau struktur tambahan yang keluar itu sebetulnya enggak. Tapi sebetulnya itu insulatornya bocor, makanya dia keluar. Nah, kenapa dinamakan sebagai BPW? Karena sebetulnya laporan mengenai kasus-kasus yang mirip BPW itu sudah lama, dari 1900-an itu juga sudah ada. Tapi tidak ada yang bisa mendeskripsikan secara tepat. Baru tahun 1930 itu dideskripsikan oleh 3 dokter dan dipublish di American Heart Journal. Itu adalah namanya Dr. Wolf, Dr. Parkinson dan Dr. White. Makanya namanya adalah BPW syndrome gitu. Sesuai nama yang menemukan. Kalau yang menurut saya namanya Stiapi syndrome, itu saya bukan saya. Yang namanya adalah BPW syndrome. Dan insidennya sendiri kejadiannya lumayan sebetulnya 0,1 sampai 0,3%. Dan ini lebih banyak di laki-laki dibandingkan di perempuan karena Tuhan itu adil. Selopati itu lebih banyak di perempuan, makanya BPW dikasih laki-laki supaya semuanya mengalami SPT sama-sama. Nah, BPW ini sendiri sebetulnya banyak pasiennya asimptomatik ya. Boleh dibilang kalau masih remaja 60% pasien BPW itu tidak ada keluhan. Begitu makin dewasa mungkin sekitar 40-30% tetap tidak ada keluhan. Nah, tapi dengan berlalunya waktu sedikit demi sedikit akan mulai mengalami simptom dari aritmianya. Nah, masalahnya apa kalau kita punya BPW? BPW itu ada 3 masalah utama yang bisa muncul dan saya akan bahas secara sekilas 3-tiganya supaya kita bisa memahami waktu proses BPW itu apa sih yang kita mau perhatikan. Yang pertama yang paling gampang dan paling terkenal, saya rasa semua tahu, BPW menyebabkan SVT. Jadi kenapa dia menyebabkan SVT? Karena pada jantung yang normal kita tahu jalurnya itu cuma satu, atrial ventrikel cuma satu tempat, pintunya cuma satu. Jadi jalur listriknya juga cuma satu arah dari atas menuju ke bawah. Tapi di saat terbentuk suatu jalur tambahan yang lain, nah listrik ini memiliki kesempatan untuk berputar. Kadang dia turun di jalur satunya, naik di jalur lainnya. Kalau turunnya di atrial, naiknya di jalur aksesori namanya orthogonal AVRT. Kalau turunnya di jalur aksesori, naiknya di jalur atrial namanya adalah antidromic AVRT. Ini contohnya EKG pasien dengan SVT. Nah, untuk pasien dengan SVT di guideline itu sudah cukup dibahas dengan cukup jelas ya. SVT apalagi kalau remuren banyak dan wajar indikasi nomor 1 langsung ablasi. Itu sudah cukup jelas. Kalau datanya yang lama mungkin obat dulu, tapi sekarang sudah terbukti bahwa ablasi itu sangat efektif dan cukup aman, sangat aman ya, cukup sangat aman. Dan tadi Dokter Aceh juga di awal sudah mempresentasikan bahkan di pasien anak-anak pun juga termasuk efektif dan aman. Oleh karena itu ablasi saat ini menduduki posisi nomor 1 indikasi kelas 1. Nah, sekarang masalah yang kedua, selain menyebabkan SVT, ternyata banyak penelitian juga mulai menunjukkan ternyata BPW itu juga ada risiko sudden death. Pasiennya bisa tiba-tiba meninggalkan sesuatu yang sebelumnya tidak disadari, tapi kemudian belakangan sudah mulai paham, ternyata ini ada risiko sudden death. Risiko sudden death besar nggak? Sebetulnya nggak besar-besar amat, 0,7 sampai 4,5 event tiap 1000 patient years. Dibilang kecil, ya lumayan kecil untuk kita yang lihat. Untuk yang mati ya 100% dia mati duluan. Gitu. Oleh karena itu angka yang kecil ini tidak bisa disepelekan karena kecil untuk kita, untuk yang mengalami nggak segitu. Nah, ada beberapa faktor yang meningkatkan risiko seseorang untuk mengalami sudden death pada pasien dengan BPW, termasuk diantaranya kalau dia kebetulan sial
sudah punya WPW dapat AF sekalian, itu kayak seperti ada api disiram bensin gitu, kira-kira seperti itu. Nah yang kedua, pasien yang aksesori paginya bukan cuma satu tapi banyak, jalurnya makin banyak, muternya makin gampang, kadang lewat jalur yang satu, lewat jalur dua, jalur tiga, semua bisa muter-muter, dan itu meningkatkan risiko kematian. Atau yang terakhir adalah pasien yang memang ya kebetulan punya kelainan jantung lainnya, misalnya abstain anomali. Nah ini adalah salah satu contohnya, ini pasien dengan AF dengan preeksitasi, kalau teman-teman yang belum pernah lihat EKG-nya, ini jadi kelihatan EKG-nya pasiennya rapid, tapi kalau kita lihat tuh AA intervalnya sebetulnya irregular, dan pada waktu kita lihat di GRS-nya kita melihat ada yang namanya delta wave, terutama terlihat di P5, P6. Jadi ini adalah AF dengan preeksitasi. Kalau ketemu pasien seperti ini harus selalu ekstra hati-hati, ini resiko sudden death. Ini pasien ini waktu nyampe ke UGD itu tensinya 60/40. Pada waktu itu dikasih obat-obatan yang dimana tuh yang punya cuma amiodaron, tapi ini ada kontraindikasi ya, amiodaron nggak boleh. Pasiennya mau di DC juga menolak, nggak mau. Jadi akhirnya ya saya bilang rujuk aja ke Kando, kita coba usahakan di sana, kita lihat gimana. Untungnya pasien dan keluarganya doanya kuat banget ya, tapi kami sinus gitu, jadi habis itu ya baru kita ablasi, tapi kalau nggak berhenti ya kan ada risiko sudden death. Nah, pernikahan itu di data sebetulnya sudah diatur apa yang harus kita lakukan pada pasien-pasien BPW yang tidak ada keluhan. Kan teman-teman kan saya ketemu nih BPW di lapangan, nggak sengaja medical check up loh, kok BPW ini mau diapain nih pasien. Kalau dulu mungkin ya sudah otomatis biarin aja pulang, tapi ternyata tidak segampang itu. Kalau kita ketemu pasien BPW nomor satu dilihat pekerjaannya beresiko nggak? Yang dimaksud pekerjaan beresiko itu adalah pekerjaan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Contohnya paling gampang adalah pilot atau stewardess. Kenapa ini dianggap pekerjaan beresiko? Karena kalau mati hajatnya banyak, nggak sendirian gitu. Nah kalau dokter itu pekerjaan tidak beresiko, mati sendiri aja gitu, yang lain semua keluarganya gitu. Jadi pekerjaan seperti pilot itu wajib langsung di screening. Yang diajukan adalah studi elektrofisiologi. Nah gimana untuk pekerjaan yang tidak beresiko seperti dokter? Kalau kita lihat guideline yang lama, tetap dianjurkan untuk stratifikasi resiko, tapi pilihannya adalah terutama dengan dilakukan treadmill. Treadmill dilihat BPB-nya hilang atau enggak, itu dikasih kelas 2A. Epistat itu pada waktu itu masuk dikasih kelas 2B. Dan belakangan sejak 2019 katanya berubah. Sekarang epistat naik kelas menjadi kelas 2A. Sedangkan treadmill jatuh ke indikasi kelas 2B. Gitu. Nah pada epistat yang kita lihat itu sebetulnya intinya adalah bahasa sederhananya kita mau melihat jalur aksesori ini seberapa cepatnya menghantarkan listrik. Semakin cepat dia menghantarkan listrik, resiko bikin VTVF-nya akan semakin tinggi. Semakin lambat, resiko VTVF-nya semakin rendah. Jadi kita lihat adalah refractory period. Kalau refractory periodnya di bawah lebih kecil sama dengan 250 milisecond, dianggap beresiko. Dan kalau beresiko tentu saja pertimbangannya ablasi. Nah saya sering dapat dua pertanyaan mengenai bagian ini. Pertanyaan yang pertama adalah kenapa kok sekarang semua harus diipis tadi? Kenapa nggak di treatment aja? Kan dulu di treatment kenapa harus invasif gitu? Dan karena sebetulnya banyak penelitian, salah satunya penelitian yang paling baru setahu saya ini tahun 2024. Ini penelitian ini dilakukan pada pasien-pasien dengan bereksitasi 178 orang, semuanya di treatment. Kemudian dari treatment dibedakan ini low risk atau high risk. Setelah itu nggak peduli ini low risk ataupun high risk, di IP study lagi. Dari IP study-nya kemudian dilihat ini adalah low risk ataupun high risk. Ternyata dari hasil penelitian ini, kemampuan treadmill untuk memprediksikan resiko high risk itu dibandingkan sama IP study-nya, sensitivity-nya cuma 40%. Negatif predictive value-nya cuma 50% dan akurasinya cuma 60%. Kalau saya mau menyederhanakan seperti gini kira-kira. Jadi pasien BPW kita treadmill, hasilnya low risk, aman kan, low risk nggak apa-apa. Dan ternyata dari semua yang dinyatakan low risk oleh treadmill, 50% diantaranya kalau kita IP study sebetulnya high risk. Yang betul-betul low risk cuma 50%. Ini menunjukkan bahwa treatment itu sangat tidak akurat untuk memprediksikan resiko high risk pada pasien dengan BPW. Nah pertanyaan kedua yang saya ditanyakan ke saya adalah resiko sudden death-nya kan kecil. Dan kenapa kok kita mesti agresif dan mencari tahu? Nah ini karena kita juga sudah punya penelitian. Jadi pasien-pasien yang dengan BPW kemudian di IP study dibedakan low risk atau high risk. Yang high risk dan bersedia untuk diablasi. Yang tidak bersedia untuk diablasi tidak dilakukan ablasi, kemudian semuanya di follow up. Ternyata hasilnya menunjukkan pada follow up selama sekitar 4 tahun, pasien-pasien yang sebelumnya dinyatakan high risk
dan kemudian tidak dilakukan ablasi, sekitar 20% diantaranya akan mengalami episode VT atau VTF. Gitu. Jadi seperlima bukan angka yang kecil. Angka kejadian 0,6% satu detik itu adalah populasi BPW pada umumnya. Tapi kalau BPW sudah high risk, resiko dia VTVF dalam faktor adalah 20% atau seperlima. Jadi ini bukan angka yang kecil lagi. Itu sebabnya risiko satu detik pada pasien BPW tidak boleh dipandang enteng. Nah ini masalah yang ketiga, ini jarang dibahas di guideline. Kalau kita baca guideline tahun 2019 menyinggung kardiomiopati pada BPW itu cuma ada satu kalimat, bagiannya nggak ada dan sama sekali tidak dibahas. Padahal menurut saya ini tidak kalah pentingnya, karena data menunjukkan bahwa ternyata BPW juga memiliki resiko mengalami kardiomiopati, dan secara penelitian dan secara teori ada dua jalur yang menyebabkan seseorang pasien BPW mengalami kardiomiopati. Jalur pertama adalah melalui takikardia, jalur yang kedua adalah melalui disinkroni. Nah, pertama kita akan bahas dulu yang jalur melalui takikardia. Nah, apa yang dimaksud takikardia indus kardiomiopati? Jadi pada prinsipnya takikardia sesuai namanya ya, takikardia indus kardiomiopati adalah kardiomiopati yang disebabkan oleh takikardi. Jadi ada gejala gagal jantung, jantungnya bengkak, pompanya turun, penyebabnya adalah detak jantung yang cepat tanpa penyebab lainnya. Nah, paling sering ya antara pasien AF tapi AF itu pasien aktif dan persisten, pasien yang SVT terus-terusan atau pasien yang VT terus-terusan. Itu semuanya yang penting hasilnya cepat, resiko menyebabkan takikardia. Nah, jadi kalau penyebabnya adalah takikardia, artinya kuncinya pasiennya harus punya SVT burden yang tinggi. Jadi kalau kita ketemu pasien BPW yang jarang sekali muncul SVT terus tiba-tiba pompanya turun, ya nggak mungkin itu takikardia indus kardiomiopati, karena syaratnya harus karena takikardi. Itu. Nah, takikardi indus kardiomiopati sendiri itu juga sejarahnya panjang. Kalau kita lihat itu laporan pertamanya bahkan keluar dari tahun 1913. Pada waktu itu sudah ada laporan kasus, tapi memang bukan pasien BPW, ini adalah pasien dengan AF. Pada waktu itu dilaporkan adalah seorang pasien, umurnya juga masih muda sekitar 50-an, dengan AF yang rapid, dan kemudian ditemukan bahwa ternyata jantungnya bengkak dan pompa jantungnya menurun. Ini adalah kejadian pertama yang tercatat di sejarah di jurnal ya, mungkin bahasa di jurnal yang mengatakan bahwa terjadi takikardi indus kardiomiopati. Dan kemudian pada perkembangannya pada tahun 1962 itu Dr. Bible dan kawan-kawan itu betul-betul nyoba dites, tapi ya tentunya bukan di manusia, ditesnya ini dites di anjing. Anjingnya itu dipasang di pola, kemudian di pacing terus-terusan. Mereka mau lihat apa yang terjadi kalau mereka naik terus-terusan. Mereka membuktikan pada waktu di pacing terus-terusan, kemudian jantung anjing ini mengalami perubahan. Jantungnya membengkak, fungsi pompanya kemudian menurun. Dan pada waktu mereka menghentikan pacingnya, dicoba di stop. Ternyata pada waktu di stop fungsi jantungnya membaik. Meskipun pada penelitian ini setelah di stop fungsi jantungnya sebetulnya tidak 100% membaik ya. Dalam 1 bulan itu masih ada sisa-sisanya sebetulnya, tidak 100% semuanya membaik. Nah, epidemiologi dari takikardia indus kardiomiopati sendiri itu juga kira-kira 39-30% pasien yang kita ablasi itu mengalami takikardia indus kardiomiopati, dan itu menjadi indikasi kuat untuk dilakukan ablasi. Kita bisa menemukan ada 10% pasien dengan takikardi. Tapi paling sering kita temukan takikardi indus kardiomiopati adalah pasien dengan PJRT atau yang dikenal dengan permanent junctional reciprocating takikardia. Mungkin untuk teman-teman yang belum pernah nemu kasusnya, yang dimaksud PJRT itu sebetulnya pasien BPW, tapi tipe khusus. Dia BPW punya jalur tambahan, tapi jalur tambahan pada umumnya kan kemampuan menghantarkan listriknya cepat. Ini kebalikan, pada PJRT itu justru kemampuan menghantarkan listriknya itu pelan. Gitu. Tapi justru karena dia pelan itu memfasilitasi sangat mudah terjadi SVT. Jadi pasien itu klasik kalau datang secara klinis itu SVT sebentar berhenti sendiri, sebentar SVT sendiri, kemudian berhenti sendiri dalam sehari itu bisa puluhan kali SVT. Nggak perlu diindus di lab itu muncul terus-terusan, muncul terminate itu nggak hitungan munculnya. Dan pada pasien seperti ini tentu aja itu indikasi kuat untuk harus dihentikan takikardinya, karena resiko kardiomiopatinya akan sangat tinggi. Dan mekanisme terjadinya kardiomiopati pada pasien takikardi itu sebetulnya takikardi indus kardiomiopati itu ada 3 penyebab utama. Yang pertama takikardi, kedua karena divisi, terutama yang sering, ketiga adalah karena AF. Ya, kalau pada pasien BPW tentu saja karena takikardinya. Dan kenapa takikardi kok menyebabkan kerusakan di otot jantung? Karena kita tahu setiap kali jantung berkontraksi itu butuh kalsium. Kalsium harus masuk ke dalam miokard.
Kemudian kalsium yang masuk ke dalam miokard akan menyebabkan pelepasan cadangan kalsium yang ada di sarkoplasmik retikulum, kemudian keluar menyebabkan kontraksi otot jantung. Setelah kontraksi harusnya kalsiumnya diuptake lagi, sebagian masuk lagi ke sarkoplasmik retikulum melalui CRK, sebagian lagi keluar ke tubuh melalui kalsium natrium exchanger. Harusnya itu normalnya seperti itu. Tapi kalau heart rate-nya terlalu cepat, tidak memberikan kesempatan kalsiumnya untuk diuptake kembali. Baru diuptake sebagian keluar lagi, diuptake sebagian keluar lagi. Jadi kalsiumnya itu numpuk atau terjadi kalsium overload. Dan kalsium overload pada penelitian seluler itu terbukti menyebabkan kerusakan di mitokondria. Kalau mitokondria rusak, otomatis ATP-nya turun. ATP turun, otot jantung tidak mendapatkan energi yang cukup. Tidak mendapatkan energi yang cukup, ya otot jantungnya lama-lama rusak. Dan itu terjadi pada pasien dengan takikardi kardiomiopatik. Kemudian terjadi penurunan fungsi kontraksi, jantungnya membesar, fibrosis, dan itu menyebabkan kardiomiopatik. Nah, jadi gimana mendiagnosanya? Jadi yang pertama tentu aja karena dia kardiomiopatis, simptomnya harusnya adalah simptom heart failure. Dan kemudian jangan lupa karena dia takikardi kardiomiopatik, artinya episode takikardinya harus sering dan persisten. Jadi pasiennya pasti mengeluh palpitasi yang terus-menerus. Dan paling gampang yang kita lihat dari EKG dan Holternya harusnya kelihatan burden takikardi yang signifikan. Untuk membuktikan pompa jantungnya turun ya seperti pemeriksaan pada umumnya, kita bisa melakukan pemeriksaan eko, jantungnya besar, EF-nya turun. Salah satu catatan khusus adalah WPW itu tidak, atau preeksitasi tidak selalu manifest. Maksudnya tidak selalu manifest. WPW itu ada tipe tertentu yang hanya bisa melakukan konduksi listrik dari ventricle ke atrial. Listriknya tidak bisa turun dari atrial ke ventricle. Itu yang kita kenal dengan concealed BPW. Nah, pada kajian dengan concealed BPW, EKG-nya itu tidak ada delta wave-nya sama sekali. Jadi EKG-nya mirip seperti EKG yang normal, sama sekali tidak bisa dibedakan. Kita tahunya dari mana? Tahunya waktu di pimpinan. Kita terdapat kita ada aksesoris pathway-nya, tapi kondisinya hanya retrograde. Gitu. Jadi kita bisa menemukan takikardi indus kardiomyopati yang EKG-nya tidak ada BPW-nya, tidak ada reeksitasi sama sekali. Kemudian mekanisme yang kedua adalah melalui disinkroni indus kardiomyopati. Nah, apa itu disinkroni indus kardiomyopati? Jadi pada prinsipnya sama, ini ada kardiomyopati, gejalanya ada heart failure, tapi penyebabnya adalah karena penghantaran listrik yang tidak sinkron antara interventrikelnya itu tidak sinkron. Gitu. Jadi karena penyikiran kok tidak sinkron, karena pada pasien BPW jalur listriknya kan yang normal harusnya lewat tengah diseptal. Akhirnya kemudian nyebar ke dua red bundle dan red bundle. Tapi pada pasien BPW kan kondisinya dia kadang-kadang lewat right ventricle dari red kemudian ke kiri, atau dari itu ke kiri kemudian menuju ke kanan. Itu menyebabkan penghantaran listrik yang tidak normal. Oleh karena itu kalau dari pemeriksaannya harus ada gambaran preeksitasinya. Karena kalau kita ketemu posisi BPW kondisi retrograde, tidak mungkin kita ketemu disinkroni. Karena yang akan disinkroni adalah kondisi dari atas menuju ke bawah. Nah, predisposing factornya terutama adalah WPW yang letaknya ada di kanan atau di septal. Kita hampir tidak pernah, sepanjang saya tahu sih tidak pernah ada laporan disinkroni kardiomyopati pada WPW yang posisi aksesori pathway-nya ada di kiri. Nah, kenapa? Karena ini ada penelitian yang sudah dilakukan. Mereka melakukan GLS pada pasien yang normal, kemudian dibandingkan BPW tipe A yang aksesori pathway-nya di kiri dibandingkan dengan BPW yang aksesori pathway-nya di kanan. Mereka melihat GLS secara longitudinal maupun sirkumferensial, dan mereka melihat bahwa pada BPW yang aksesori pathway-nya ada di kiri, gangguan di GLS itu ringan hanya di yang di bagian sirkumferensial, longitudinalnya sama sekali tidak terpengaruh. Sedangkan pada pasien-pasien yang BPW-nya ada di kanan, baik longitudinal maupun sirkumferensial semuanya mengalami gangguan GLS yang signifikan. Itu sebabnya kenapa lebih banyak. Analogi yang paling gampang itu sebetulnya membandingkan juga antara LBBB dengan RBBB. LBBB itu kan adalah left bundle branch block impulsnya dari kanan menuju ke kiri, sama seperti BBB yang sebetulnya dari kanan. RBBB adalah impulsnya dari kiri menuju ke kanan. Kita tahu bahwa RBBB itu jauh lebih berbahaya daripada RBBB. Disinkronnya jauh lebih jelas. Nah, jadi mekanismenya sendiri adalah pada waktu konduksi dari kanan menuju ke kiri itu menyebabkan septal itu teraktivasi lebih dulu sebelum dinding lateralnya justru teraktivasi belakangan, dan itu menyebabkan fungsi kontraksi yang tidak sinkron dan tidak simetris, dan itu menyebabkan kardiomyopati. Ini adalah gambarannya pada pasien dengan BPW, tapi pada WPW kanan sebenarnya sama.
Jadi pada waktu kontraksi yang terjadi pertama adalah septalnya duluan yang masuk ke dalam, sedangkan latarnya belum. Setelah septalnya keluar baru latarnya masuk, jadi gerakannya justru paradoksikal, nggak barengan. Itu kalau saya misalkan sama seperti kita meres baju. Kalau meres baju kanan-kanan sama kita harus barengan, kayaknya keluar. Nah kalau satunya muternya ke sini, satunya juga muternya ke arah kebalikannya nggak keluar airnya. Gitu, kira-kira seperti itulah gambaran kasarnya. Jantung juga sama, geraknya harus bersamaan. Dan ini adalah contohnya, ini pasien dengan PBB dengan heart failure. Nah kita lihat yang mungkin fokusnya perhatiannya di daerah septal kaki bagian basal. Basal septalnya itu teraktivasi lebih dulu sebelum lateralnya, dia gerak duluan. Ini yang namanya disinkroni. Dan ini yang kita cari pada pasien juga. Ini contoh pada waktu kita lakukan di atas pada pasien ini, kita lihat juga bahwa jalurnya ternyata berbeda, dan kita lihat bahwa terjadi perlambatan pada pasien dengan red bundle branch block yang dikatakan yang warna biru itu artinya perlambatan. Dan pada waktu kita lakukan pemasangan CRT, kemudian disinkroninya mulai. Dan pada pasien DBB itu mekanismenya sama persis seperti ini. Ini pada pasien dengan DBB kita lihat bahwa peak sistolik antara anterior dan posteriornya juga tidak terjadi secara bersamaan, ada gap yang ini menunjukkan suatu disinkroni. Nah ini kita lihat pada pasien DBW, ini pasien DBW anak-anak sebetulnya dengan right femur aksesori pathway. Kita lihat juga sama, di basal septalnya itu terjadi seperti kayak pelebaran, sama persis juga pasien DBW. Pada emoter kita lihat septal sama posteriornya tidak terjadi kontraksi secara bersamaan, disinkroni. Ini sama persis pada pasien dengan LPBB. Pada waktu dilakukan GLS pun juga sama, kita lihat bahwa warna birunya terjadi di daerah anteroseptal, sama persis dengan pasien LPBB. Setelah dilakukan ablasi di bagian bawah, disinkroninya kemudian menghilang. Jadi diagnostik approach-nya adalah pertama terjadi tanda dan gejala dari heart failure. EKG-nya sekali lagi harus terlihat manifestasi dari septal dan right aksesori pathway karena itu adalah predisposisinya. Ekokardiografi untuk mencari tanda-tanda kelainan, dan Holter bisa jadi normal dan tidak menemukan tanda aritmia sama sekali. Nah tapi ada beberapa catatan, tentu saja bahwa ada overlap. Bisa jadi seorang pasien itu mengalami kardiomiopati akibat takiaritmia dan disinkroni bersamaan. Jadi kalau ketemu pasien DBW, originnya dari kanan dan kemudian SPT-nya banyak, itu adalah pasien yang paling tinggi resikonya untuk mendapatkan kardiomiopati. Yang kedua adalah kita perlu ingat bahwa cardiac function itu dinamik. Jadi fungsi jantung itu selalu berubah. Jadi eko secara berkala. Jangan pasien DBW datang jelas-jelas right free wall, kita eko bagus, kok aman sudah pulang, nggak pernah di follow up lagi. Nanti dia kardiomiopati kita nggak tahu. Yang ketiga tentu saja pemeriksaan yang lebih sensitif kemungkinan akan bisa mendeteksi akan lebih awal dan lebih baik. Berita baiknya kardiomiopati pada WPO itu hampir 100% reversible. Jadi kalau kita lakukan ablasi dan ablasi sekali lagi prosedur yang sangat aman dan efektif, umumnya dia akan kembali menjadi normal lagi. Dan kontrol kadang-kadang berguna untuk pasien-pasien mungkin di center yang belum bisa melakukan ablasi dan penyebabnya adalah takiaritmik indus kardiomiopati. Kalau disinkroni ada kontrol mungkin tidak akan banyak. Ini contohnya pasien yang BPW kardiomiopati. Kita lihat bahwa pada DLS-nya kelihatan warna birunya luas sekali, begitu dilakukan ablasi langsung merah sempurna. Tapi yang perlu diingat juga ada salah satu penelitian yang melakukan MRI pada pasien dengan kardiomiopati pada WPW, dan pada waktu dilakukan MRI mereka melakukan ada delayed enhancement yang dikasih panah merah, dan kemudian yang gambar di kanan itu setelah dilakukan ablasi 1 bulan kemudian, dan mereka melihat bahwa meskipun fungsi jantungnya membaik, ternyata dari MRI-nya itu masih ada sisa fibrosisnya sedikit. Nah yang kita tidak tahu apakah secara klinis fibrosis ini akan bermakna, apakah suatu saat akan betul-betul pulih sempurna, ataukah memang kardiomiopati pada WPW meskipun pulih secara eko tapi secara struktural tidak 100% kembali secara sempurna, itu juga kita belum tahu secara pasti. Itu jadi ini adalah perbedaan secara ringkasan. Jadi tadi aritmia indus kardiomiopati itu penyebabnya adalah long standing takikardi yang persisten, sedangkan disinkron itu adalah preeksitasinya yang manifest. Mekanismenya pada takiaritmia adalah karena antaranya cepat menyebabkan kalsium overload, sedangkan pada disinkroni penyebabnya adalah aktivasi yang abnormal sehingga terjadi diskoordinasi. Manifestasinya kalau takiaritmia tentu saja harus ada palpitasinya dan simptom dari heart failure-nya, sedangkan pada disinkroni bisa jadi pasien tidak ada keluhan sama sekali, satu-satunya keluhan adalah hanya heart failure-nya. Diagnostik markernya untuk takiaritmia kita bisa lihat high arrhythmic burden dari Holter maupun EKG, sedangkan kalau disinkroni yang diagnostik penting adalah EKG, terutama lokalisasi dari aksesori pathway-nya.
tapi dua-duanya umumnya reversible. Nah, jadi kalau kita ketemu pasien BPW, apa aja yang harus kita perhatikan? Ada checklist beberapa yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah SPT presentation. Ada nggak SPT-nya? Kalau ada, tipe yang mana? Kalau ada SPT dan sering tentu saja kita pertimbangkan untuk ablasi. Yang kedua, jangan lupa evaluasi untuk resiko dari sudden cardiac death ya. Meskipun pasiennya asimptomatik, pasien itu tetap kadang-kadang punya resiko untuk sudden death, jangan lupa untuk dievaluasi. Yang ketiga, lihat tachyarrhythmic burden-nya, karena kalau tachyarrhythmic burden-nya banyak, dia memiliki resiko untuk tachyarrhythmia indus kardiomyopati. Yang keempat, nilai fungsi kardiaknya, baik melalui echo yang paling sederhana atau pemeriksaan lain yang lebih sensitif. Jangan lupa bahwa fungsi jantung itu dinamik, jadi selalu assess regularly. Jangan satu kali pemeriksaan kemudian selesai, dan kemudian pada waktu kita melakukan echo, jangan cuma lihat fungsi jantungnya, tapi lihat disinkroninya ada atau tidak. Karena kalau ada disinkroninya, berarti ada risiko juga bahwa suatu saat dia akan mengalami disinkroni kardiomyopati. Yang terakhir, jangan lupa kita punya cara yang sangat efektif dan sangat aman, ablasi, yang sangat membantu pada pasien-pasien yang simptomatik atau memiliki kardiomyopati. Nah, karena saya tidak bisa memberikan nama buat penyakitnya, maka mari kita sebut checklist ini checklist setiati. Jadi sebagai ringkasan, BPW itu berhubungan dengan kejadian SVT dan risiko kerusakan kardiak. Data sudah menunjukkan adanya risiko kardiomyopati pada pasien dengan BPW. Kardiomyopati bisa disebabkan dengan tachyarrhythmia atau disinkroni, bahkan pada pasien yang asimptomatik. Di saat kita memahami mekanisme dan karakteristik yang berbeda dari kardiomyopati ini, dapat membantu kita untuk memberikan terapi yang terbaik. Terima kasih.